Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang kedua. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Sekali lagi dikatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Dalam satu pemahaman yang lain dikatakan, yang kaya dan miskin mempunyai kesamaan. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang perspektif Allah, tentang kekayaan dan kemiskinan antara orang kaya dan orang miskin. Saudara, ini satu sisi yang lain yang perlu kita pahami, saudaraku, tentang perspektif Allah mengenai kekayaan dan kemiskinan. Tentang orang yang diberi kesempatan untuk memperoleh kekayaan dan yang kita sebut sebagai orang miskin. Nah, kekayaan tidak dapat menjadikan seseorang itu lebih penting di mata Allah. Atau kemiskinan tidak menjadikan seseorang tidak bernilai di mata Allah. Cara Tuhan menghargai manusia bukan karena kekayaan atau kemiskinannya. Manusia berharga karena ia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagi Tuhan, tidak penting manusia itu kaya atau miskin. Itu cuma penilaian dan ukuran selama di dunia. Yang utama adalah apakah hidup kita dikenannya. Saudara yang kekasih, inilah perspektif Allah tentang kekayaan dan kemiskinan. Bahwa kekayaan itu tidak menjadikan kita lebih penting di mata Tuhan. Atau kemiskinan tidak menjadikan seseorang itu tidak bernilai. Karena cara Tuhan itu menghargai kita bukan karena apa yang kita miliki. Bukan kebendaan dan kepemilikan yang ada pada kita. Karena kekayaan atau kemiskinan bagi Tuhan adalah kesempatan. Manusia itu berharga karena ia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, sebuah doa yang dinaikkan sebagaimana dituliskan dalam kitab Amsal 30 ayat 7-9 berkata demikian. Dua hal aku mohon kepadamu. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, ini adalah sebuah potongan doa yang mengandung makna yang begitu dalam tentang pembelajaran yang penting untuk hidup ini, saudaraku. Dikatakan saudara, ada dua permohonan yang ia inginkan supaya jangan ditolak sebelum dia mati. Dia katakan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan ataupun kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, dikatakan, aku tidak menyangkal engkau. Atau ketika aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama engkau, nama Tuhan. Nah, saudara, ada dua dosa kecenderungan di hati manusia. Ketika miskin, kecenderungan hati manusia itu mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga perlakuannya tersebut mencemarkan nama Tuhan. Namun ketika kaya, kecenderungan hati manusia itu tidak pernah merasa cukup untuk memuaskan keinginannya. Karena apa? Karena semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula yang kita inginkan.
Itu sebabnya kita mungkin merasa heran. Orang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi, orang yang sudah memiliki uang yang banyak, bukan cuma hanya dia peroleh, tapi dari warisan orang tuanya, telah memiliki begitu banyak kekayaan yang dia miliki. Tetapi dia masih juga melakukan kecurangan. Tapi dia juga melakukan penipuan. Dia melakukan korupsi. Saudara, karena apa? Karena kecenderungan hati manusia ketika ia kaya, ia tidak pernah merasa cukup untuk memuaskan keinginannya. Karena semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula yang kita inginkan. Menyangkal nama Tuhan atau mencemarkan nama Tuhan karena miskin atau kaya adalah sama-sama keji bagi Tuhan. Itu sebabnya doa ini dikatakan bahwa aku berdoa supaya aku memakan makanan, menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi yang penting bukan kemiskinan atau kekayaan, tetapi apakah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudaraku, perenungan kita yang pertama tentang kekayaan dan kemiskinan adalah rasa cukup dengan bahagian yang ditentukan Tuhan pada kita saat ini dengan ucapan syukur. Saudara yang kekasih, rasa cukup ini adalah hal yang penting sekali. Ini adalah poin utama saudaraku. Sehingga kita bisa menikmati bahagian yang menjadi bahagian yang ditentukan Tuhan kepada kita. Yang kedua, perspektif Allah tentang kekayaan atau kemiskinan. Kekayaan atau kemiskinan itu tidak semata-mata karena faktor kemalasan, kebodohan, boros, upaya kerja keras, atau seberapa ambisinya seseorang, saudaraku, untuk mencapai impiannya, dan kepintaran, saudaraku. Jadi urusan kekayaan dan kemiskinan, saudara, itu tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Saudara, banyak kita ketika memandang orang miskin, langsung asumsi kita adalah malas, boros, bodoh, dan tidak pintar, saudara. Tapi sebenarnya yang penting yang perlu kita pikirkan, saudaraku, ini secara logisnya. Yang sebenarnya dari keluarga mana saudara dilahirkan, dan dari keluarga negaraan mana saudara tinggal. Itu adalah latar belakang yang penting yang saudara harus pertimbangkan dan lihat. Karena kalau saudara lahir dari sebuah keluarga sebagai keluarga negaraan Ethiopia contohnya, di mana negara dengan tingkat kemiskinannya yang sangat mengerikan dan tidak punya peluang apapun, saudaraku. Sumber daya alamnya begitu sangat rendah, saudaraku. Nah, apakah kerja keras kita akan mengubah nasib kita? Sebaliknya, jika saudara lahir dari keluarga yang kaya raya, gizi saudara yang diberikan dengan baik, memiliki pendidikan yang baik, jalan bisnis terbuka lebar, saudara, lalu kemudian kekayaan itu sudah diwariskan kepada saudara. Saudara nggak membutuhkan kepintaran dan kerja keras untuk menjadi kaya. Karena itu sudah ada dalam diri saudara. Dan semua itu bukan pilihan kita, saudaraku. Dari keluarga mana kita dilahirkan. Bahkan keluarga negaraan yang kita sandang, saudaraku. Banyak itu bukan pilihan kita. Kita menerima semua ketentuan itu dari Tuhan. Jadi kalau setiap orang diberi wewenang untuk memilih, pasti semua orang akan lahir dari keluarga kaya raya yang tinggal di negara yang makmur. 1 Samuel 2 ayat 7 dikatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi saudara yang kekasih, kita harus melihat dari perspektif Allah bahwa Tuhanlah yang menentukan, yang membuat miskin dan membuat kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan,
Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sebuah ayat kebenaran firman Tuhan, saudara yang kekasih, yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang melekat dalam diri kita itu bukan milik kita. Saudara, itu kita terima dari Tuhan. Lalu kemudian kalau segala sesuatu itu memang kita terima, kenapa kita memegahkan diri? Seolah-olah itu adalah hasil jerih payah kita. Seolah-olah engkau tidak menerimanya dari Tuhan. Seolah-olah segala sesuatu itu adalah hasil kerja keras kita. Saudara, jika semua kemiskinan adalah akibat perbuatan bodoh, boros, malas, pastilah kita tidak dapat menjatuhkan hukuman bahwa itu karena kesalahan mereka sendiri. Saudara, sekali lagi, kalau semua kemiskinan adalah akibat perbuatan bodoh, perbuatan boros, dan malas, pastilah kita akan menjatuhkan hukuman kepada setiap orang miskin. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi kita harus ingat, saudaraku, Tuhan yang membuat miskin dan yang membuat kaya. Dia yang merendahkan seseorang dan dia juga yang meninggikan yang lain. Perenungan kita yang kedua adalah Tuhan yang telah membuat pilihan-pilihannya sesuai dengan kedaulatannya sendiri. Jadi jangan ada seorang pun yang dapat memegahkan dirinya dan menjadi sombong. Sebab semua adalah pemberian dari Tuhan. Jangan melihat dengan mata yang sombong dan congkak. Ketika kita melihat seseorang itu miskin, saudaraku, belum tentu karena kebodohannya, belum tentu karena kemalasannya. Saudaraku, sekeras apapun mereka, orang-orang yang lahir dari negara yang paling miskin, sekeras apapun mereka bekerja, saudaraku, itu tidak pernah bisa mengubah nasib mereka yang sesungguhnya. Saudara, saya melihat begitu banyak orang-orang miskin di kota kita. Mereka bangun pagi-pagi, pulang jauh malam, hanya untuk menghidupi keluarganya. Saudara, kurang kerja keras apa lagi, saudaraku? Tetapi ketentuan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa memandang, saudaraku, dengan mata yang sombong kepada seseorang dan memutuskan, saudaraku, penghakiman atas mereka. Ini adalah sebuah perenungan kita yang kedua. Karena Tuhan yang telah membuat pilihan-pilihannya sesuai kedaulatannya sendiri. Jadi jikalau saudara diberi kesempatan untuk menikmati kekayaan dari Tuhan, semua itu adalah kasih karunia-Nya semata-mata. Dialah yang menjadikan kaya dan yang membuat miskin, saudaraku. Saudara yang kekasih, Ia merendahkan, tetapi Dia juga meninggikan juga, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, bagi Allah, kemiskinan atau kekayaan bukan hal yang utama, tapi apakah hidup kita dikenannya. Yang ketiga, kita belajar dari Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara yang kekasih, apakah yang kita pelajari lewat ayat firman Tuhan ini? Saudara, kerap kali kita membuat perlombaan-perlombaan pada diri kita untuk mencapai sesuatu dengan cepat. Kita terburu-buru, saudaraku, mengambil sebuah keputusan supaya, saudaraku, kita tidak kalah. Supaya kita menangkap kesempatan yang kita pikir itu cuma datang sekali saja. Kita mengejar sebuah pencapaian kesuksesan menurut ilusi pikiran kita. Kita berpikir, aku harus berlari cepat untuk merampas kemenangan. Aku harus cerdas supaya kaya. Namun Tuhan sudah membuat sebuah ketentuan. Ada faktor nasib dan ada faktor waktu di sana. Artinya apa, saudaraku? Artinya nasib dan waktu hidup seseorang
adalah kedaulatan Tuhan dan bukan pilihan manusia. Jadi saudara yang kekasih, inilah perenungan kita yang ketiga saudaraku. Bahwa tidak selamanya saudaraku. Dan pengkhotbah Sulaiman berkata saudaraku, bahwa di bawah matahari kemenangan perlombaan itu bukan semata-mata untuk orang yang berlari cepat. Saudara, keunggulan dalam perjuangan itu bukan semata-mata untuk orang yang kuat. Dan saudaraku, orang yang makan roti, saudaraku, dan kenyang, itu bukan cuma untuk orang yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk orang yang cerdas saja, saudaraku. Karunia bukan untuk orang cerdik cendikia. Karena apa, saudaraku? Waktu dan nasib akan dialami oleh mereka semuanya. Jadi ada ketentuan kedaulatan Tuhan, saudaraku, untuk nasib seorang dan waktu hidup seseorang. Inilah perenungan kita. Saudara, itu sebabnya tenangkanlah dan izinkanlah Tuhan menuntun dan mengatur hidup kita. Ambil waktu untuk beristirahat, saudaraku, dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengejar sesuatu, kita tidak akan pernah, saudaraku, mencapai sesuatu. Karena apa? Karena yang kita kejar itu adalah apa yang di dalam pikiran kita. Saudara ingat, Dia yang menentukan jalan kita. Jangan terburu-buru. Jangan berlomba dengan tergesa-gesa. Dan jangan bersaing untuk memenangkan pertandingan. Saudara, untuk apa kita berlelah-lelah mengejar sesuatu yang berharga bagi kita, namun bagi Allah tidak bernilai sama sekali. Saudara, mari kita belajar, saudaraku, membuat jiwa kita beristirahat di dalam Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita tenang, mendengar apa yang Tuhan maksudkan, menuntun langkah-langkah kita, tidak mengejar sesuatu. Saudara, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, saudaraku, Yesus itu adalah sosok pribadi yang sangat tenang. Dia hanya berjalan dituntun oleh apa yang Tuhan Bapa katakan kepadanya. Saudara yang kekasih, tidak terburu-buru. 1 Samuel 2 ayat 7-9 dikatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudara yang kekasih, ini adalah perenungan yang perlu secara dalam kita pikirkan dengan tenang, saudara yang kekasih. Mazmur 4 ayat 8 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah jiwa kita, saudaraku, memiliki ketenangan di dalam Tuhan, memiliki kedamaian. Dan saudaraku, kita bisa menikmati hidup bersama-sama dengan Kristus. Dia yang menetapkan segala sesuatu untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya tidak dengan kesombongan kami melihat orang-orang kaya dan orang miskin dan membuat perbedaan di antara mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Allah sendiri yang menaruh di hati kami sebuah hikmat. Kami memahami apa yang dimaksudkan Tuhan. Kami boleh menyelami dan memahami perspektif Allah tentang kekayaan dan kemiskinan. Bahwa kedua-duanya Allah yang mendudukkannya, Allah yang menetapkannya. Kami bersyukur Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk memperoleh kekayaan, supaya kami menggunakan semua itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang belum memiliki kesempatan itu. Kami mengulurkan tangan dan
menaruhkan pertolongan atas mereka. Supaya kami tidak hidup berfokus, berpusat hanya kepada diri sendiri. Karena segala kekayaan, segala yang melekat dalam hidup kami, ada tanggung jawab di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.